Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini ada sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Risa, cewek 19 tahun yang hidup sederhana bareng keluarganya. Walau nggak kaya raya, hidup Risa penuh cinta dari Yanti dan Anton, orang tuanya. Rumah kecil mereka di desa dikelilingi sawah hijau, bikin suasana adem ayem. Setiap pagi Risa bangun dengan perasaan bersyukur karena kehangatan keluarganya yang selalu mengajarkan kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur. Risa tumbuh jadi anak yang peka dan peduli sama orang-orang di sekitarnya. Banyak momen manis yang selalu dikenang Risa, terutama waktu sore bareng keluarga. Di bawah lampu yang redup, mereka suka ngobrol santai, ketawa bareng, dan menikmati momen kebersamaan. Risa yang punya cita-cita jadi guru, sering terinspirasi dari cerita-cerita pendidikan yang dibagikan sama orang tuanya. Meski nggak punya banyak, tawa mereka cukup buat hati Risa hangat. Di desa, ada sosok yang dihormati banget, Kang Ito, yaitu paman Risa. Dia terkenal sebagai dukun yang bijak dan disegani. Banyak warga desa yang datang minta tolong ke Kang Ito, baik buat pengobatan tradisional atau cuma sekedar minta nasihat. Kang Ito selalu siap bantu dengan senyum ramah dan hati yang tulus. Risa bangga banget punya paman kayak Kang Ito. Seringkali dia nongkrong di rumah pamannya buat belajar soal ramuan herbal dan ritual penyembuhan. Ilmu spiritual yang dimiliki Kang Ito jadi harapan buat banyak orang yang butuh pertolongan. Tapi di balik kebahagiaan keluarga itu, ada Yahya, saudara dekat Risa, yang diam-diam menyimpan rasa iri. Yahya, yang umurnya sedikit lebih tua, kerja jadi pegawai negeri. Dari luar hidupnya kelihatan oke, tapi dalam hati dia tertekan dan ngerasa kurang dihargai. Apalagi ngelihat pamannya, Kang Ito, yang selalu dipuji-puji orang. Yahya juga iri sama Risa, yang sering dapat perhatian dari orang-orang di rumah Kang Ito. Dalam hati Yahya ngerasa dia yang seharusnya dapat semua itu. Rasa cemburunya makin lama makin gede, sampai akhirnya dia punya rencana gelap buat meraih perhatian dan kekuasaan yang dia dambakan. Suatu malam, waktu Risa lagi duduk santai di teras rumah Kang Ito, dia ngelihat Yahya duduk di pojok gelap, tatapannya penuh amarah. Walau Risa berusaha cuek dan gak peduli, dia bisa ngerasain ketegangan yang menguasai suasana. Risa gak nyadar kalau rasa iri dan sakit hati Yahya bakal ngebawa mereka ke sebuah bencana, sesuatu yang bisa ngerubah hidup mereka selamanya. Kang Ito memang jadi andalan buat warga desa. Dari muda, dia udah kelihatan jago ngobatin segala macam penyakit. Mulai dari demam biasa sampai yang berat-berat. Dia sempat merantau ke kota buat belajar lebih banyak. Dia janji bakal balik dan pakai ilmunya buat ngebantu orang-orang di desanya. Dan benar saja, Kang Ito gak pernah lupa janji. Tiap pagi dia buka praktik di rumahnya, tempat orang-orang pada ngumpul nunggu giliran buat diobatin. Dia pakai ramuan herbal racikannya sendiri dan ngajarin cara penyembuhan ke Risa, keponakannya, yang selalu setia duduk di sebelahnya, mengamati dan nyerap semua ilmu. Warga desa selalu bersyukur ada Kang Ito. Dia sering nasihatin mereka soal cara hidup sehat, mulai dari makanan sampai kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin terhindar dari penyakit. Banyak yang sembuh gara-gara bantuannya, dan tiap kali mereka balik buat ucapin terima kasih, wajah mereka selalu cerah penuh senyum. Risa ngerasa bangga banget lihat paman bisa ngebuat hidup orang-orang jadi lebih baik. Dia seneng lihat betapa Kang Ito dihargai sama banyak orang. Tapi semuanya berubah saat Risa mulai masuk SMP.
Awalnya dia ngerasa excited banget, siap buat kenal teman-teman baru dan nambah pengetahuan. Tapi di situ ada Yaya, sepupu yang dari dulu udah suka nyinyir. Suatu hari pas Risa lagi ngobrol sama teman-teman barunya, tiba-tiba Yahya muncul dan nyeletuk. Keluargamu gak mampu nyekolahin kamu di sekolah bagus. Cuma orang miskin yang sekolah di sini. Kalimat itu kayak nyabet hati Risa. Dia langsung diam, ngerasa malu dan sakit. Teman-temannya juga pada bengong, gak ada yang berani ngomong. Risa bingung, kenapa Yaya harus bikin dia malu gitu? Padahal dia gak pernah salah sama Yaya. Risa berusaha tetap senyum dan jalani hari kayak biasa. Tapi rasa sakit itu gak hilang-hilang. Momen yang seharusnya jadi awal yang menyenangkan malah berubah jadi beban. Sejak kejadian itu, pandangan Risa ke Yaya mulai berubah. Dia gak lagi melihat Yaya sebagai saudara yang bisa diandalkan. Yang dia rasain cuma kebencian dan kecemburuan Yaya yang makin nyata. Dulu Risa ngerasa mereka dekat, tapi sekarang semuanya jadi rumit. Dia gak ngerti kenapa hubungan keluarga yang harusnya harmonis malah jadi berantakan. Hari-hari terus berlalu dan Risa berusaha adaptasi di sekolah barunya. Meski kata-kata Yahya terus terngiang di kepalanya, Risa tetap fokus belajar dan ngejar mimpinya. Dia gak mau kata-kata itu ngerusak masa depannya, walaupun bayang-bayang kebencian Yahya selalu ngikutin di setiap langkahnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sekolah, Risa gak sadar kalau Yahya makin terperosok dalam kebencian dan iri hati. Dia gak tahu, di balik semua itu, Yahya udah mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bakal narik mereka semua ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Hari-hari di desa itu masih berjalan kayak biasanya, sampai suatu pagi, pas Yanti, ibu Risa, keluar buat nyapu halaman. Lagi asik bersih-bersih, matanya tiba-tiba tertuju ke sebuah bungkusan yang kelihatan aneh. Penasaran dia mendekat, terus nemuin kalau itu sesajen, nasi, bunga, sama beberapa benda lain yang bikin Yanti bingung. Ini apaan? Gumam Yanti heran. Dia periksa lebih dekat, terus tiba-tiba ngerasa hawa dingin yang nyerang kulitnya. Kenapa ada sesajen di sini? Ini pasti ulahnya istrinya Yaya, katanya marah. Gak lama Anton suaminya keluar juga buat bantuin. Pas dia lihat Yanti berdiri dengan wajah tegang, dia nanya, "Ada apa sayang?" "Lihat ini, ada sesajen di halaman kita," jawab Yanti sambil nunjuk bungkusan itu. "Aku gak suka ada beginian di depan rumah kita." Anton melotot sedikit bingung. Mungkin aja orang-orang gak sengaja naruh di sini. Bisa jadi cuma kebetulan, kata Anton sambil berusaha nenangin Yanti. Tapi Yanti udah keburu emosi. "Iya, tapi aku tahu ini pasti ada hubungannya sama Yaya. Dia dari dulu iri sama Kang Ito. Dia mungkin pengen nyakitin kita," teriak Yanti. Nadanya mulai meninggi. Anton cuma bisa ngeliatin Yanti, dan mereka berdua mulai terlibat perdebatan panas. "Mama, jangan kebawa perasaan. Mungkin ini hal sepele." Risa berusaha melerai, walaupun hatinya mulai gak enak. Dia cuma bisa liatin orang tuanya yang lagi ribut dan ngerasa ketegangan di udara. "Risa, kamu gak ngerti. Kita gak bisa biarin ini terus-terusan," kata Yanti dengan nada serius. Risa cuma mengangguk, tapi di dalam hatinya dia mulai ngerasa ada yang salah. Beberapa hari terakhir dia sering ngerasa aneh. Awalnya cuma pusing dikit, tapi lama-lama jadi sakit kepala yang makin parah. "Mama, aku kayaknya gak enak badan," Risa ngeluh, mencoba ngungkapin apa yang dia rasain. "Mungkin kamu cuma butuh istirahat," kata Anton, coba menenangkan. Tapi Risa tahu ini bukan sekedar kelelahan. Badannya makin lama makin lemas, kayak ada sesuatu yang nguras tenaganya. Malamnya Risa terbaring di tempat tidur, berusaha tidur walaupun rasa sakit terus menusuk. Mimpi buruk terus datang, bikin dia bangun dengan keringat dingin. Dia ngelihat bayangan hitam yang selalu ngikutin di setiap mimpi buruknya. Sementara itu di ruang tamu,
Yanti dan Anton ngobrolin soal kondisi Risa. Aku khawatir, Ton. Risa nggak kelihatan baik-baik saja, kata Yanti, duduk di kursi sambil ngusap kening. Tenang sayang, besok kita bawa Risa ke dokter, Anton nyaranin, tapi Yanti cuma geleng kepala. Dokter nggak bakal bisa bantu kalau ini masalah lebih dalam, kata Yanti dengan wajah tegang. Di tempat tidurnya, Risa coba berdoa, ngerasa kesepian dan bingung. Ya Tuhan, tolong aku. Apa yang terjadi sama aku? Bisiknya dalam hati. Dia benar-benar gak tahu gimana harus ngungkapin rasa sakit yang terus mengantuinya. Malam itu terasa panjang sekali. Risa gak bisa tidur. Dia mulai yakin kalau ada yang salah, dan ini gak bakal berakhir baik. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang lagi mengintai, dan itu terus menyelimuti pikirannya, bikin dia takut dan gak tenang. Hari demi hari berlalu, tapi kondisi Risa bukannya membaik, malah semakin parah. Sakit kepala yang awalnya cuma kadang-kadang, sekarang jadi kayak penyiksaan tiap hari. Risa sering kebangun di tengah malam, meringis dengan sakit yang menjalar, dari pelipis sampai tengkuk. Mimpi buruk gak pernah absen, seolah-olah bayangan gelap selalu merenggut jiwa Risa setiap malam. Dan yang paling bikin dia takut, pandangannya mulai kabur. Saat itu dia sadar kalau ada yang lebih buruk dari sekedar sakit kepala biasa. Risa, bangun sekarang. Kita ke dokter lagi, panggil suara Yanti, ibunya yang ngebangunin dia suatu pagi. Risa buka matanya, tapi cahaya yang masuk malah bikin matanya perih, kayak ditusuk-tusuk. Dia coba duduk, tapi pandangannya mulai buram. Semuanya jadi samar. Mama, aku gak bisa lihat, Ma. Risa berteriak, panik, ngerasa ketakutan yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Yanti langsung lari mendekat, megang bau Risa dengan gemetaran. Apa maksudmu, Nak? Coba lihat Mama. Suaranya gemetar, penuh kecemasan. Tapi Risa cuma bisa geleng-geleng kepala. Air mata mulai turun tanpa bisa ditahan. Risa, tolong, jangan bilang gitu. Anton, ayahnya, masuk ke kamar dengan wajah pucat. Mereka bertiga beneran gak tahu harus gimana lagi. Semua bingung dan terjebak dalam ketidakberdayaan. Risa ngerasa mulai terasing, seolah dunia yang dulu dia kenal perlahan menjauh, ninggalin dia di kegelapan. Setiap hari, keluarganya gak berhenti nyari jalan buat nyembuhin Risa. Mereka datangi banyak dokter, dari dokter umum sampai spesialis, tapi jawaban mereka selalu sama. Kami gak nemuin apa-apa yang serius. Yanti sama Anton makin hari makin putus asa. Suatu malam Yanti menatapnya, jelas ada ketegangan di nada suaranya. Kayak Kang Ito, dia kan ngerti soal hal-hal yang gak bisa dijelasin sama dokter. Mungkin dia bisa bantu Risa, usul Anton dengan penuh harap. Tapi Yanti langsung menolak dengan cepat. Jangan Anton, kita nggak bisa minta bantuan dukun, itu bisa bahaya. Yanti ketakutan sama apa yang mungkin terjadi. Risa yang dengar pembicaraan orang tuanya dari tempat tidur cuma bisa terdiam. Hatinya makin tersiksa. Dia nggak mau jadi beban buat keluarganya. Ada rasa bersalah dalam dirinya, seolah semua ini terjadi gara-gara dia. Ma, Pa, maafin aku, bisik Risa. Suaranya hampir gak kedengeran. Risa, kamu gak perlu minta maaf. Kami cuma mau kamu sembuh, kata Yanti pelan, nahan air mata. Tapi Risa tahu, harapan makin hari makin tipis. Rasa gak berdaya itu udah merasuk ke dalam dirinya. Malam itu, Risa cuma bisa terbaring di tempat tidur. Kegelapan kayak makin ngepung dia lebih erat dari sebelumnya. Dia berdoa, meminta semua ini segera berakhir. Tiba-tiba dia dengar bisikan samar, kayak ada orang yang manggil namanya. Suara itu bikin bulu kuduknya merinding. Risa, Risa. Suara itu memanggil dia, seolah menembus sunyi malam. Risa ngerasa ketakutan, tapi gak bisa mengabaikan suara itu. Siapa itu? Tanyanya pelan, suaranya nyaris gak keluar.
tapi nggak ada jawaban. Risa ngerasa makin kesepian. Dia pengen balik ke hidupnya yang dulu, dunia yang penuh warna, tawa, dan kasih sayang. Tapi semua itu terasa jauh sekarang. Dia terjebak dalam kegelapan yang gak ada ujungnya. Hari demi hari berlalu. Risa terus berusaha ngelawan rasa putus asa yang semakin menggerogoti hatinya. Tapi dengan setiap hari yang lewat, dia makin ngerasa kehilangan harapan. Di tengah semua ketidakpastian ini, Risa berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa nyelamatin dia dari kegelapan ini. Keluarga Risa sampai di rumah Kang Ito pas matahari udah mulai tenggelam. Udara malam itu dingin banget, dan cahaya remang-remang dari lampu minyak di halaman bikin suasana makin misterius. Yanti menggenggam tangan Risa erat-erat, sementara Anton jalan di samping mereka dengan wajah tegang. Semoga dia bisa bantu, bisik Yanti berusaha kasih semangat ke Risa. Begitu mereka masuk ke rumah Kang Ito, aroma dupa langsung nyerang hidung. Di tengah ruangan, Kang Ito duduk di atas tikar, dikelilingi berbagai macam ramuan dan benda-benda mistis. Tatapannya tajam, kayak bisa nembus langsung ke hati Risa. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" Suara Kang Ito serak, tapi berwibawa. Yanti langsung cerita tentang kondisi Risa dengan suara yang bergetar. Kang Ito dengerin dengan serius, sesekali ngangguk-ngangguk. Setelah Yanti selesai, dia minta Risa buat duduk di depannya. "Kamu Risa, coba jelasin lebih detail apa yang kamu rasain," perintah Kang Ito dengan nada serius. Risa tegang, tapi dia coba jelasin. "Saya sering banget sakit kepala, parah banget. Terus sekarang saya nggak bisa lihat dengan jelas." Suaranya gemetar. Kang Ito nutup matanya sebentar, terus mulai baca mantra sambil gerak-gerakin tangannya di atas kepala Risa. Ada hawa hangat yang tiba-tiba ngeliputi Risa, tapi entah kenapa rasa cemas juga makin kuat. Setelah beberapa saat, Kang Ito buka matanya dan memandang Risa dengan serius. "Risa, kamu kena guna-guna. Energi-energi ini datang dari seseorang yang dekat sama kamu." "Apa? Siapa?" Anton kaget. Mukanya langsung pucat pasi. Tatapan Kang Ito makin dalam, kayak lagi nyari jawaban di mata Risa. "Ada yang iri sama kamu dan pengen ngancurin hidupmu. Orang itu gak jauh, dia keluargamu sendiri." Iya, ucap Kang Ito tegas. Dunia Risa seolah runtuh, tubuhnya bergetar. Campuran marah, sedih, dan ngerasa dihianati, semua berputar di hatinya. Iya. Suaranya tercekat. "Itu sepupuku. Kenapa dia ngelakuin ini?" Yanti menutup mulutnya, gak percaya sama apa yang baru didengar. "Gak mungkin. Iya, anak baik," desisnya, kayak berusaha ngelawan kenyataan meskipun hatinya mulai ragu. "Tapi mungkin dia cemburu. Cemburu sama perhatian yang kamu dapat dari keluarga dan teman-temanmu," jawab Kang Ito dengan suara yang agak pelan, tapi nadanya penuh empati. Air mata mulai jatuh di pipi Risa. "Kenapa dia ngelakuin ini ke aku?" tanya Risa dengan hati yang hancur. Kenangan saat mereka kecil, main bareng, ketawa bareng, semua terlintas di pikirannya. Semua itu sekarang terasa kayak dusta. Anton megang bau Risa erat-erat. "Kita nggak akan diam saja. Kita harus lawan ini," ucapnya dengan nada tegas, meskipun ada ketidakpastian yang terasa. "Dia nggak cuma nyakitin kamu, tapi juga keluarga kita. Kita harus lakuin sesuatu buat menghentikan ini," tambah Yanti. Suaranya penuh tekad meski masih bingung dan shock. "Kalian harus kuat. Saya bisa bantu ngusir guna-guna ini. Tapi kamu harus jaga pikiranmu, tetap positif dan bersih. Berdoalah dengan tekun," kata Kang Ito sambil ngeliatin Risa penuh perhatian. Risa pelan-pelan mengangguk. Dia tahu, dia nggak bisa nyerah begitu saja. "Saya akan lawan. Saya nggak bakal biarin ini ngancurin hidup saya," ucapnya penuh tekad. Pas mereka ninggalin rumah Kang Ito, beban di hati Risa agak berkurang.
Tapi waktu mereka jalan pulang, bayangan Yahya terus muncul di benaknya. Rasa sakit dan pengkhianatan dari orang yang seharusnya dia percaya bikin luka yang dalam. Meski mereka keluarga, gak ada yang lebih nyakitin daripada dihianati oleh orang terdekat. Setelah malam ritual yang penuh ketegangan, Risa bangun dengan sinar matahari yang menerobos jendela kamarnya. Matanya perlahan terbuka, dan di momen itu, dia ngerasain keajaiban luar biasa. Dia bisa ngeliat warna-warna di sekitarnya tampak lebih cerah, dan semua detail kecil dari rumahnya kelihatan jelas. Risa gak bisa nahan senyum lebar. Air mata bahagia pun mengalir di pipinya. "Risa, kamu udah bangun?" Yanti teriak sambil lari masuk ke kamar dengan wajah sumringah. "Kamu udah bisa ngeliat lagi?" "Aku bisa, Bu," jawab Risa. Semangatnya meledak-ledak. "Aku bisa lihat semuanya lagi." Anton dan Yanti berpelukan, merayakan kebahagiaan Risa. Mereka semua ngerasa beban berat udah hilang. Tapi Risa tahu masih ada satu hal yang harus diselesaikan, ngadepin Yahya. Setelah beberapa hari istirahat, dia mutusin buat nemuin Yahya. Dia gak mau biarin semua luka dan rasa sakit yang ada terus terpendam. Dengan tekad bulat, dia melangkah menuju rumah Yahya. Sampai di depan pintu rumah Yahya, jantung Risa berdebar-debar. Dia ketuk pintu pelan-pelan, dan setelah beberapa saat, Yahya muncul dengan wajah cemas. Pas lihat Risa, ekspresinya berubah antara kaget dan merasa bersalah. "Risa," suara Yahya lirih, ragu-ragu. "Aku gak nyangka kamu bakal datang." "Iya ya." Risa mulai bicara, suaranya tegas. "Aku pengen bicara sama kamu." Mereka duduk di beranda. Hembusan angin lembut bikin suasana agak adem, tapi ketegangan di antara mereka masih kerasa jelas. Risa lihat Yahya dalam-dalam. Kelihatan banget kalau ada rasa gak berdaya di matanya. "Aku gak percaya apa yang udah kamu lakuin ke aku," kata Risa dengan suara yang agak bergetar. "Kamu itu saudaraku, tapi kenapa kamu malah pengen nyakitin aku?" Yahya nunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku cemburu, Riz. Aku gak bisa tahan lihat kamu selalu lebih dari aku. Semua orang suka sama kamu, sementara aku ngerasa terpinggirkan." "Cemburu?" Risa ulang dengan kaget. "Iya ya, kita ini keluarga. Kita harusnya saling dukung, bukannya saling menjatuhin." "Aku tahu." Yahya angkat wajahnya. Air mata jatuh di pipinya. "Aku nyesel banget. Aku gak ngerti kenapa aku bisa kayak gitu. Aku cuma pengen semua orang lihat aku juga." Risa ngerasain campuran marah dan iba. "Kamu gak perlu lakuin hal kayak gitu buat dapetin perhatian, Yahya. Cinta keluarga tuh seharusnya bisa ngalahin semua kebencian." Yahya diam, mendengarkan kata-kata Risa. Dia kelihatan hancur, sadar betapa bodohnya tindakannya. "Apa yang harus aku lakuin buat benerin semua ini?" tanyanya dengan nada penuh penyesalan. Risa menarik nafas dalam-dalam, lalu ngelihat Yahya dengan tatapan serius. "Pertama-tama, kamu harus jujur sama dirimu sendiri dan sama keluarga kita. Apa kamu bakal maafin aku?" Yahya bertanya. Harapan kecil muncul di matanya. "Gak mudah, Yahya," jawab Risa pelan. "Tapi aku percaya kita bisa benerin ini, asal kamu benar-benar mau berubah." Yahya mengangguk, ngerasa ada harapan baru tumbuh di hatinya. Dia janji buat berusaha keras ngebenerin semua kesalahan yang udah dia lakuin dan ngebangun lagi hubungan mereka. Dengan hati yang mulai lega, Risa dan Yahya akhirnya pulang bareng ke rumah buat ngadepin keluarga mereka. Risa tahu perjalanan ini gak bakal mudah, tapi dengan kejujuran dan cinta, mereka bisa ngelawan kegelapan yang dulu pernah mengancam mereka. Di jalan pulang, Risa ngerasa beban di dadanya jauh lebih ringan. Dia udah berjuang buat bangkit, dan sekarang dia siap buat benerin hubungannya sama saudara satu-satunya itu. Cinta keluarga bisa ngalahin kebencian, dan mereka yakin bisa sembuhin semua luka yang pernah ada. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.